Di pagi hari mentari terbit, di ufuk timur merah merkah. Orang bilang AKL sulit, bersungguh-sungguh menjadi mudah. Para pembelajar AKL, hari ini kita akan membahas materi indirect holding. Pengertian indirect holding, ya. Investor mengendalikan perusahaan lain secara signifikan melalui anak perusahaannya, ya. Dengan struktur kepemilikan yang pertama induk anak cucu atau yang kedua afiliasi terkoneksi. Yang pertama akan kita bahas indirect holding dengan struktur induk anak cucu. Dalam hal ini induk perusahaan memiliki kendali atas anak perusahaan, artinya memiliki saham anak perusahaan melebihi 50%, ya. Dan anak perusahaan memiliki kendali atas perusahaan cucu. Jadi anak perusahaan punya investasi saham di perusahaan cucu lebih dari 50%. Ya. Maka ya ini yang disebut dengan uh, indirect holding, ya, dengan struktur induk anak cucu. Ya, induk memiliki kendali terhadap anak, kemudian anak memiliki kendali terhadap cucu. Ya. Sehingga secara tidak langsung ya induk mempunyai kendali atas cucu, ya, melalui anaknya. Dan indirect holding ini berlaku ya meskipun ya kalau dihitung ya total kepemilikan induk atas cucu secara tidak langsung kurang dari 50%, ya. Nah, nanti kita lihat contoh perhitungannya, ya. Kenapa begitu? Karena secara tidak langsung induk perusahaan bisa mengendalikan perusahaan cucu, ya. Sehingga ya laporan keuangannya cucu harus dikonsolidasikan dengan perusahaan induk. Nah, sebagai contoh A memiliki saham B 80%, B memiliki saham C 60%. Maka ya secara tidak langsung A memiliki saham C berapa persen, ya. Sebesar 80% dikalikan 60%. Jadi yang memiliki saham C kan sebenarnya B, ya, yaitu 60%. Hanya saja B memiliki sahamnya B 80%, ya, sehingga ya secara tidak langsung ya istilahnya begitu, ya. A memiliki saham C 48%, ya. Nah, ini kan kurang dari 50%, ya. Kalau dihitung-hitung kurang apa? Uh, Kalau secara langsung ya kendalinya nggak dapat, ya. Tetapi di sini kita melihatnya dengan struktur induk anak cucu, ya. Di sini induk memiliki kendali atas anak, sedangkan anak memiliki kendali atas cucu, ya, sehingga uh, dinamakan A ya memiliki kendali atas C. Ya, penjelasannya di sini, ya. Nah, kita lanjut dengan teknik menghitung NCI anak. NCI anak secara tidak langsung berhak atas net income cucu. Sebesar berapa? Sebesar persentase kepemilikannya NCI. Jadi perusahaan anak, ya, kemudian dikalikan dengan persentase kepemilikan anak di perusahaan cucu dikalikan dengan net income-nya cucu. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh soal. A membeli B, ya, membeli saham B 80% di tanggal 1 Januari 2015 sebesar 192.000 dolar. B membeli 70% saham C tanggal 1 Januari 2016 senilai 105.000 dolar. Tidak ada kelebihan cost atas book value saham yang diperoleh supaya lebih sederhana perhitungannya. Kemudian A, B, dan C menghasilkan keuntungan sendiri, istilahnya spirit income, dan juga dividen seperti ini, ya.
A spread income-nya 100.000, B 50.000, C 40.000. Kemudian dividen A 60.000, B 30.000, C 20.000. Selanjutnya ya kita akan menghitung income from C. Karena yang akan kita bahas adalah yang menggunakan metode equity ya, metode ekuitas ya. Income from C ya. Di pembukuannya B akan ada income from C berapa? Sebesar kepemilikan B atas C 70% dikalikan net income C 40.000. Nilainya 28.000. Kemudian kita menghitung yang kedua income from B. Income from B itu dihitung dari kepemilikan A atas B 80% kali net income B. Net income-nya B berapa? Yang spread income-nya 50.000. Tetapi ingat, B juga memiliki income dari C. Berapa? 28.000 ya. Maka atas 28.000 income from C ini yang dimiliki oleh B, maka jatahnya A berapa? Jatahnya A juga sama ya, sebesar 80% ya. Kali 28.000. Sehingga totalnya 62.400. Silahkan sambil dicek ya perhitungannya. Kemudian kita mau hitung NCI expense-nya B. Ya. NCI expense ya, atau kita hitung dulu sebelum menghitung NCI expense kita ingat bahwa NCI B juga dia berhak atas net income dari B ya sebesar 50.000, bagiannya NCI 20% ya. Karena kan B itu sahamnya dimiliki oleh A 80%, sehingga yang sisanya yang 20% itulah sahamnya NCI. Ya. NCI mendapat jatah 20% dari net income B 50.000. Tetapi ingat ya, B mendapat income dari C berapa? 28.000. Maka yang 28.000 ini kan yang 20%, yang 80% tadi untuk A. Maka yang untuk NCI-nya berapa? Yang untuk NCI ya sisanya ya 20% ya. Sehingga 20% dari income from C 28.000 ini adalah haknya NCIB ya, sebesar 5.600. Sehingga kita hitung NCI expense B dari 20% dikalikan net income-nya B ditambah dengan 20% dari income from C ya 5.600 sehingga totalnya 15.600 dolar. Sedangkan NCI expense C sebesar ya 30% ya. Karena kan yang 70% dimiliki oleh B, sisanya 30% itulah non controlling interest. Ya dikalikan 40% net income C, maka NCI expense C 12.000 dolar. Nah, kita akan lanjutkan dengan jurnal eliminasinya ya. Pada prinsipnya sama ya dengan yang kita pelajari di AKL 1 ya, ketika kita mengeliminasi induk dengan anak ya. Hanya saja kalau sekarang ya strukturnya ada induk, ada anak, kemudian anak punya perusahaan, ada perusahaan cucu ya. Anak punya kendali terhadap perusahaan C ya, perusahaan cucu. Maka di sini ya income from C ya, yang ada di pembukuan B, kemudian kita konsolidasikan, maka income from C juga dieliminasi. Tekniknya ya sama dengan yang sudah kita pelajari ya. Income from C di debit ya sudah kita hitung tadi angkanya 28.000. Kemudian dividen C di kredit sebesar jatahnya B ya 70% kali dividen C total 20.000. Nilainya 14.000, selisihnya dikreditkan ke investment in C. Ini adalah untuk mengeliminasi income from C, kemudian dividen C, dan juga mengembalikan ya, saldo akun investment in C ke posisi awal tahun. Eliminasi yang kedua adalah ya income from B yang seperti yang sudah kita biasa lakukan di AKL 1.
ya. Income from B debit 62.400 sudah kita hitung. Kemudian dividen B sebesar dividen B untuk A yaitu 80% dari dividen B 30.000, nilainya 24.000. Sedangkan sisanya 38.400 kredit ke investment in B. Ini adalah untuk eliminasi income from B, dividen B, dan juga mengembalikan saldo akun investment in B ke posisi awal tahun. Selanjutnya kita akan mengeliminasi akun resiprokal investment in C dengan ekuitas C. Ya. Ekuitas C ada capital stock, ada return earnings. Ya. Angkanya dapat dari mana nih? Ya, ini angkanya didapat dari worksheet konsolidasiannya ya. Nanti bisa dilihat ya di worksheetnya ya. Kemudian capital stock 100.000, return earnings 50.000. Kemudian untuk kreditnya ke investment in C ya sebesar 150.000, jumlah debitnya dikalikan 70% ya. Kepemilikan B atas C ya, mendapatkan 105.000. Maka angka ini sama dengan nilai investasi B ketika membeli saham C ya. Nilainya 105.000. Kemudian yang 30% untuk NCI C begini ya. Eliminasi yang keempat, kita eliminasi akun resiprokal investment in B dengan ekuitas B. Ini biasa kita lakukan ya, debit capital stock B 200.000, RE-nya 50.000, ini juga angkanya dari worksheet ya, nanti akan kita lihat setelah ini ya. Kemudian kreditnya investment in B sebesar 80%-nya ya, dari CS dan RE-nya B ya, sebesar 200.000, sisanya ke NCI B begini atau sebesar 20%-nya. Ya. Selanjutnya kita mau munculkan NCI expense ya. NCI expense B debit 15.600 sudah kita hitung tadi. Kemudian dividen jatahnya NCIB sebesar 20% dari 30.000 yaitu 6.000, kemudian sisanya kredit ke NCIB MD. Kemudian memunculkan NCI expense kita debit NCI expense 12.000 sudah kita hitung tadi. Kemudian dividen ya, dividen C 30% jatahnya NCI ya, jatahnya NCI C 30% dari 20.000 6.000, kemudian sisanya ke NCI ND 9.000. Nah, kita lihat sekarang kertas kerja konsolidasinya. Ya, ini ada ya income bagian atas. Jadi ini ada yang biasanya kita hanya 2 perusahaan ya. Ini induk, kemudian sebelahnya anak perusahaan ya, parent subsidiary biasanya seperti itu. Nah sekarang ada induk, ada anak, tambah lagi satu lagi yaitu anaknya B, yaitu cucunya A ya. Nah di sini salesnya A 200, B 140, C 100, maka totalnya 440 ya. Di sini belum ada intercompany ya, transaction supaya simple ya. Kemudian ada income from B. Income from B ini ya adanya di pembukuannya A 62.400 ya. Ini dalam ribuan ini ya. Ini dalam ribuan. Kemudian nantinya kita eliminasi ya. Dieliminasi kalau kita lihat sekalian eliminasinya 62,4 menjadi habis. Pasangannya adalah yang ini ya, pasangannya
yang C ini ya. Pasangannya adalah ini ya, dividen ya 24, kredit, kemudian investment ya. C ya, investment in B, kredit 38,4 ya. Sehingga income from B-nya menjadi 0. Kita lanjutkan income from C ya, 28 in ribu ya, dalam ribuan ini munculnya di pembukuannya B. Ya, kemudian ini kita eliminasi habis ya, DP 28, kreditnya adalah ke dividen ya 14.000, kemudian 14 sisanya di ini ya, investment in C ya. Investment in C kita kredit 14.000. Sehingga income from C menjadi 0. Kemudian ada expenses termasuk CUGS ya. A 100, 90, 60 ya, kita jumlahkan 250. Kemudian NCI expense B ya, NCI expense B ini muncul di jurnal yang E 15,6 ya. Kemudian menjadi di sini 15,6 ya. NCI expense C muncul dari jurnal eliminasi F 12 menjadi muncul di konsolidasi 12. Kemudian net income ya, kita jumlahkan 200 tambah 62,4 tambah 100, net income-nya A 162,4 ya. Untuk B ya kita jumlahkan 78, untuk C ralat ya, tadi 200 tambah 62,4 dikurang ya, dikurang 100 ya. Menjadi 162,4 ya. Ini juga 140 tambah 28 dikurang 90 ya, 78 100 kurang 60 ya, ini 40. Kemudian untuk net income konsolidasinya dari sales dikurangi expense, dikurangi NCI expense B, dikurangi NCI expense C, mendapatkan net income konsolidasian 162,4 ya. Dan ini sudah sama dengan net income-nya A. Berarti betul ya hitung-hitungannya. Kemudian selanjutnya return earning ya. Return earnings beginning-nya ya di sini ya. Ini datanya dari sini tadi yang A100 ini 50. Kemudian di eliminasi yang B ini adalah kita mengeliminasi RE-nya C ya, dieliminasi ya. Kemudian kita juga mengeliminasi RE-nya B ya. Sehingga ya menjadi tersisa 100 ya, yaitu RE beginning-nya A. Kemudian ditambah net income yang didapat dari perhitungan sebelumnya, mendapatkan dikurangi dengan dividen ya, dividennya dari data yang sudah ada di awal, mendapatkan retained earnings ending 162 dikurang 60, 100 tambah 162,4 dikurang 60 mendapatkan 202,4 ya. Ini juga ya 50 tambah 78 kurang 30. Ini 98, ini 50 tambah 40 90 kurang 20 70 ya. Sedangkan di sini RE beginningnya 100 tambah 162 dikurang 60 ya. Ini 202,4 ya. Nah, untuk dividen ya tadi sudah kita munculkan juga ya untuk eliminasinya tadi sudah yang A, sudah yang C, kemudian yang belum kita lihat tadi yang F ya. Ini F ya dari yang dari NCI, ini dividennya NCI, kemudian yang E ini juga dividennya NCI. Sehingga yang tersisa adalah yang tinggal 60 dividennya A. Kemudian mendapatkan ya kita lanjut ke balance sheet-nya. Ya, balance sheet-nya di sini ada other asset ya. Untuk A sekian, B sekian, C sekian, yang kita jumlahkan total sekian. Kemudian ada investment in B ya. Investment in B angkanya 238,4 ini ya sudah dapat saja angkanya sekian ya. Sudah given ini ya. Kemudian
Tadi kita sudah lakukan eliminasi di eliminasi yang C, di eliminasi yang D, ya, sehingga eh, menjadikan investment in B-nya menjadi nol, investment in C juga pada akhirnya menjadi nol, kemudian total aset sekian, ya. Liabilities-nya sekian, ya capital stock-nya dieliminasi yang anak dan cucu, ya, yang tersisa hanya capital stock-nya induk. Kemudian ya NCI beginningnya, NCI beginning, NCI C-nya ya ada 45 dan 6, totalnya 51, kemudian yang B 50 dan 9,6, 59,6 ya. Dari jurnal-jurnal eliminasi yang sudah kita buat ya. Ya, demikian ya pembahasan indirect holding dengan struktur anak induk anak cucu ya. Jika mengantuk, minumlah kopi. Kopi yang nikmat, seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi? Ikuti terus video kami.